Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa di channel Sekolah Alam Yogyakarta. Ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang terkait jurnal alam bersama Pamong Yogyakarta. Di sini ada Pak Ferry Ghazali. Dan perkenalkan, saya Muhammad Ferandi. Insya Allah di sini saya akan menemani sahabat-sahabat untuk ikut belajar, lebih tepatnya. Di sini Pak Ferry ini, di pengalaman saya selama mengenal Pak Ferry, kalau udah ngomongin tentang makhluk hidup, itu banyak sekali ilmu yang bisa didapat, yang sejauh ini saya amati itu ilmunya itu di buku-buku itu nggak ada. Di buku-buku itu nggak ada. Jadi luar biasa hasil pengamatan Pak Ferry ini, yang insya Allah kita akan banyak belajar di sini, dan terutama di sini adik-adik yang belajar di sekolah, kita di sini akan belajar ilmu pengetahuan alam yang ada di sekitar kita. Dan di episode pertama ini kita akan membahas tentang bambu. Kalau saya ingat-ingat ya dari kecil, kalau ngomongin bambu waktu saya SD itu Pak Ferry, kalau ngomongin bambu itu horor Pak Ferry. Oh iya. Kalau mau lewat tempat yang banyak bambunya itu Ngeri ya, ya ada setannya katanya, itu malam-malam ada apanya. Iya. Nah, kalau itu gimana itu Pak Ferry? Iya. Horor. Oke. Sebelum cerita banyak tentang bambu ya, karena sebenarnya kalau mau ngulik bambu 1 jam itu nggak selesai gitu ya, butuh waktu lama gitu, berhari-hari, mungkin bisa jadi bertahun-tahun gitu ya. Seru sekali. Cuma kalau ya sepintas kita kenalan tentang bambu ya, dan nanti juga bisa berdiskusi. Ya tadi kenapa sih dulu ya ada wejangan orang tua gitu, ada mitos-mitos gitu ya, jangan berada di bawah pohon bambu gitu ya, terutama pohon bambu yang berkumpul atau berkerumun, kemudian ketika ada yang miring gitu ya, hampir merunduk. Bahkan mitos yang cukup ekstrim, kalau sudah ada yang menghalangi jalan itu nggak boleh dilompatin. Oh, Gitu. Jadi kenapa juga bawaannya ketika kita di bawahnya itu kerasa dingin gak sih gitu kan? iya. Kadang kerasa aneh, habis dari tempat panas tiba-tiba masuk istilahnya hutan bambu, wah dingin nih gitu kan, Ya, jadi kalau- merinding, jadi hawanya horor gitu ya. Kalau kata orang Iya. Perancis saya itu ya keeng. Oh gitu. Ya sebenarnya secara natural gitu ya, secara ilmiah ya, karena banyak oksigen yang berada di bawah pohon bambu. Ya karena daunnya kan banyak banget. Kemudian ada oksigen yang diproduksi gitu, sehingga ya terasa sejuk, terasa teduh dan dingin sebenarnya. Dan kalau dibilang ngeri ya, itu akhirnya mempengaruhi psikologis kita ya, dengan hawa dingin, kemudian dengan yang tadinya sinar mataharinya bisa masuk, ketika banyak daun kan jadi gelap. Itu juga mempengaruhi, kok jadi gelap ya, pandangan kita terbatas gitu. Jadi akhirnya berimajinasi kepada ya tadi ya, sosok mungkin misalkan atau apa gitu. Gitu. Dan kalau apa ya, tadi misalkan biasanya orang tua juga mewanti-wanti jangan keluar pas sore hari atau malam gitu di bawah pohon bambu gitu ya. Ya sebenarnya ya supaya berhati-hati saja gitu. Barangkali tersandung gitu, atau kepalanya kejeduk pohon bambu gitu ya. Di sisi lain juga ada nilai-nilai bagaimana sih manusia itu dididik supaya menghargai alam. Jadi tidak sembarangan ya, ada benda, ada makhluk hidup yang Allah ciptakan, ya jangan dilompati lah gitu. Justru kita yang kenapa harus lewat bawahnya gitu. Oh, Kita iya, yang iya. merunduk gitu kan, ya itu sebagai penghargaan kita terhadap ya tanaman bambu itu sendiri gitu. Tapi kadang jadi ke bawah tahayul. Iya. Nuhun sewu dulu kalau mau lewat bambu. Begitu. Jadi gak serem sebenarnya ya Iya, Pak Ferry. nggak serem. Cuma coba kita di beberapa kali waktu gitu ya, berkunjung pagi hari, jalan-jalan di bawah hutan bambu, atau mungkin nanti sekitar jam 9, atau nanti lagi jam 10 atau jam 12. Dan ketika sudah jam 12 lewat, nanti sudah mulai bergeser gitu. Karena
pohon bambu itu unik ya. Jadi akan merespon setiap waktu, setiap lingkungan itu dengan cara yang berbeda. Termasuk dari suhu, termasuk kadar air kelembaban di sekitarnya itu juga sama gitu. Jadi uniknya pohon bambu begitu. Apalagi kalau sudah malam, wah itu beda lagi gitu. Mungkin bambu akan mengeluarkan air gitu ya, kelebihan air di dalam tubuh bambu dari batang sampai ujung daunnya sehingga kadang netes. Jadi kalau kita malam-malam di hutan bambu itu kadang ketetesan air, wah ini dikencingin setan ini gitu. Padahal itu secara biologi ya gutasi namanya kan. Iya, airnya keluar, kelebihan air. Jadi dikeluarkan lewat ujung daun gitu. Oh menarik ya, bagaimana bambu merespon lingkungannya setiap waktu itu berbeda. Di siang hari dan di sore hari bahkan malam hari. Dan di hari-hari tertentu nanti kita bisa diskusi ya, kenapa sih orang Jawa itu kalau menebang bambu nggak sembarangan. Katanya dihitung gitu, ada hitungannya dan tidak setiap hari. Konon sih cuma hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu ya atau Ahad, kecuali hari Selasa sama Sabtu. Nah itu kenapa? Ya dulu tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat gitu ya. Orang Jawa cuma dikasih tahu sama nenek moyang jangan menebang bambu di hari Selasa sama Sabtu. Ternyata setelah ditelusuri ada sainsnya gitu, ada ilmunya. Nah, bisa kenapa di-spill, gitu? Bisa di-spill nama nih, Pak? Berarti sekarang ya. Iya, kayaknya sekarang aja nih, Pak. Iya. Kita tidak bisa tidak bisa. Mungkin suatu saat bisa meneliti. Jadi Allah itu menentukan hari tertentu khusus juga untuk para tumbuhan dan mungkin juga para binatang ya untuk bisa melakukan atau merespon hari-hari itu juga berbeda. Jadi kalau di bambu hari Selasa sama Sabtu itu waktu atau fasenya mereka bertumbuh. Jadi kalau saat waktu sedang bertumbuh, maksudnya pertumbuhannya sedang maksimal itu mengeluarkan banyak energi. Salah satunya menyerap air. Kemudian dari air juga karena bambu itu kan nanti mengandung gula. Jadi ketika dipanen di saat banyak-banyaknya air sama banyak-banyaknya gula, ketika dipakai kemudian dijadikan bangunan, nanti akan mudah terserang hama bubuk ya, yang kayak ulat-ulat kecil masuk ke dalam rongga batang bambu itu sehingga mudah rusak. Ya, jadi tidak awet ya pas dipakai. Jadi bambu bisa dipakai sampai 3-4 tahun, bahkan 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun gitu. Tapi ketika salah nebang di waktu yang salah gitu, itu bisa cuma ukuran 1 tahun itu sudah keropos gitu, sudah lapuk. Kebijaksanaan masyarakat zaman dulu gitu ya, yang berdasarkan pengalaman mereka, kalau motong hari Selasa sama Sabtu itu mudah rusak. Dan jamnya juga khusus. Jadi tidak sembarangan motong bambu ya. Terutama motong bambu itu paling pas setelah jam 12. Kenapa setelah jam 12. Karena ketika sudah melewati jam 12 matahari sudah sampai atas, kandungan airnya paling sudah mentok gitu. Jadi kalau pas pagi itu lagi nyerap air gitu kan, proses fotosintesis dan sebagainya. Nah, ketika sudah panasnya maksimal, kadar airnya itu sudah mulai turun. Itu bahkan nanti turun sampai asar. Nah, jangan melebihi setelah maghrib. Setelah maghrib itu akan kembali lagi, airnya akan naik lagi gitu. Jadi kalau bisa asar itu udah selesai gitu. Jadi jamnya jam 12. Iya, jadi habislah matahari ada tergelincir gitu. Tanahnya itu kering dan tanamannya juga sedikit kadar airnya gitu. Itu pun kalau secara treatmentnya ketika dipotong itu cuma dipotong aja. Jadi nggak langsung ditarik kemudian langsung dibersihkan. Jadi cuma dipotong, biasanya kan tetap nyangkut, tetap berdiri dan dibiarkan beberapa hari. Supaya kadar airnya semakin berkurang juga. Nah dia diambilnya 2-3 hari selanjutnya gitu. Baru dipotongin ranting-rantingnya, diangkut, kemudian dipindahkan ke tempat yang berbeda. Luar biasa ya, memperhatikan kadar air. Ini yang termasuk yang menariknya bagaimana di zaman modern ini kan kalau bikin bangunan itu kita asal-asalan aja ya. Asal-asalan atau terlalu mengandalkan
teknologi Teknologi ya. Padahal kan sebenarnya kalau rumah dari bambu, bangunan dari bambu Iya. itu selain seni, tapi ternyata saya rasakan sendiri rumah dari bambu itu lebih nyaman. Iya, Untuk kesannya lingkungan hangat tropis. gitu ya. Iya. Hangat, lebih ramah lingkungan ya. Termasuk kalau tadi memotong bambu, termasuk bulan. Jadi hitungan bulannya, jadi jamnya khusus, harinya juga khusus, dan bulannya juga sama. Kalau bisa itu di saat bulan-bulan besar. Jadi bulan 13, 14, 15 gitu ya, bulan purnama gitu, menjelang purnama dan setelahnya beberapa hari itu waktu yang paling pas untuk panen bambu. Karena nanti di saat bulan besar kan air pasang lebih awal ya. Iya. Daya tarik. Jadi termasuk air yang ada di tanah, air yang ada di bumi walaupun tidak di laut itu juga sama. Bukan Jadi cuma ketarik. pasang surut air laut yang terpengaruh oleh bulan itu ya. Tanaman juga ngerasain. Jadi bambu akan merespon. Jadi di saat bulan-bulan besar kadar airnya juga cukup berkurang gitu. Orang Jawa bisa sekeren itu sebenarnya ya. Iya, itu ada kebijaksanaan yang belum kita orang modern pahami. Dan ini buat sahabat-sahabat yang masih kecil dan termasuk buat saya juga yang sebenarnya tidak terlalu tahu ini bambu ini ada apa saja, gunanya itu apa saja. Ini saya minta ini ajari kami. Iya. Ini bambu ini ada apa sepintas saja. kalau kita dengar bambu kan ya bambu itu gitu kan. Ya gelondongan, warnanya hijau, nanti ada daun-daunnya gitu ya. Dari spesiesnya sendiri sebenarnya bambu itu kan banyak. Kurang lebih ini menurut para peneliti ya, kurang lebih hampir 1.250-an Banyak spesies. 1.250. Dan hampir 157 sama 159 itu dari Indonesia. Jadi sebanyak itu. Endemik di Indonesia. Yang di Indonesia. Itu cukup banyak ragamnya. Jadi kalau kita baru bisa membedakan 3 jenis bambu saja, wah itu belum seberapa sebenarnya. Atau kita malah bingung bambu itu ya cuma taunya cuma satu. Gitu. Iya, saya tahu. Padahal banyak ya, termasuk dari bentuknya, ukurannya, warnanya gitu. Bahkan nanti termasuk karakter bambu sendiri. Mulai dari bambu yang biasa digunakan untuk konstruksi, bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik, gitu kan. Beda. Termasuk bambu yang nanti digunakan untuk tanaman hias, itu juga ada yang kerabat bambu. Begitu. Iya. Ya, mungkin bisa mungkin penasaran ya. Nah, jenis-jenis bambu nanti kita bisa lihat ya. Ini yang paling banyak ditemui di sekitaran Sekolah Alam Yogyakarta ya, di Beran Kidul. Nah, kalau kita mau jelajah ke Sayogya ya, boleh nanti ikut menjelajahi pakai Google Earth ya. Sleman Beran Kidul ya, nanti akan terbentang dataran gitu ya, dengan paparan, ada daerah yang berwarna hijau sawah, kemudian ada kelokan-kelokan sungai. Nah, kelokan-kelokan sungai itu biasanya pasti juga warnanya hijau. Disitulah kalau saya bilang sungai itu sebagai kawasan sabuk hijau atau green belt. Jadi itu entah sungainya surut atau ada airnya, di situ akan tetap ada gitu ya, entah tanaman, entah pohon, atau entah jenis gulma dan perdu. Ya, salah satu penghuni terbanyak di sekitaran bantaran sungai adalah bambu. Jadi bambu ini mengisi sekian persen vegetasi di daerah sungai, sehingga akan terus terjaga kelestariannya. Nah, ini yang paling banyak ditemui tadi ya. Ini jenis bambu ampel namanya. Bambu ampel. Ya, sepintas kita nggak bisa membedakan ya. Nanti kita bisa lihat jenis yang lain. Ini bambu ampel. Bambu ampel ini memang dari sisi ekonomi gitu ya. Ekonomi harganya itu nggak terlalu mahal gitu. Biasanya untuk bahan membantu menyangga untuk dicor. Karena setelah dipakai nanti dibuang aja gitu. Jadi memang mudah lapuk. Kandungan airnya cukup banyak, dan ciri paling kentara adalah kulitnya, batangnya itu mengkilap. Glossy gitu. Ini glossy. Kemudian tumbuh beberapa kelompok gitu ya, terdiri dari 20 sampai 50 bahkan bisa sampai ratusan gitu ya setiap kelompok bambu. Nah, disertai dengan ranting-ranting yang mulai tumbuh dari bawah sampai menuju ke atas. Tingginya bisa sampai 20 sampai 25 meter. Tinggi. Cuma nanti kalau terlalu banyak daunnya dia akan melengkung gitu kan.
Nah, ini bambu ampel. Biasanya ya. Gimana? Dari awal tuh udah ada 20 sampai 50 atau Iya, awalnya jadi satu? di awal ya nanti kita kalau mau budidaya bambu itu prosesnya panjang ya. Jadi kalau bambu yang sudah berkerumun banyak itu warisan sebenarnya. Warisan Itu gimana? warisan alam, warisan nenek moyang kita yang dulunya mungkin sudah menanam dan karena butuh bertahun-tahun untuk bisa menumbuhkan bambu dan ketika sudah berkumpul, nah nanti anaknya akan selalu berada di pinggiran, nambahi radius gitu kan, keluar lagi di pinggirnya, tumbuh lagi, tumbuh lagi, begitu. Oh, bisa ada anaknya itu gimana Ya, prosesnya? kalau anaknya nanti bertunas, jadi bambu itu bisa tumbuh melalui tunasnya di bawah kerumpun bambu itu biasanya ada bonggolnya. Bonggolnya itu nanti akan menyebar ke kanan dan ke kiri, nanti akan keluar tunasnya seperti pohon pisang ini. Oh iya iya. Nah, Iya. nanti akan menjadi tunas baru. Namanya rebung. Oh Nah, iya kalau iya tahu iya, sayur rebung rebung ya. itu bambu Calon yang masih bakal muda, bambu bakal ya. bambu yang masih kuncup ya, dan itu biasanya dipotong kemudian dibersihkan. Nah, nanti ada treatment tertentu dijadikan olahan makanan. Iya iya termasuk Gitu. ini yang kalau ngomongin rebung itu yang bikin image-nya jadi hantu itu di Jepang itu kan Putri Kaguya atau apa yang Oh itu iya, ya iya, atau iya. siapa? Yang itu lahirnya dari bambu. Bambu. Dari rebung. Ya sementara di sini dimakan, gitu kan? Ya jadi lumpia gitu. Lumpia. Oke, ini ampel ya. Makanya mungkin ada Sunan Ampel ya. Mungkin juga kalau mau ditelusuri ada hubungannya juga dengan bambu ampel. Gitu. Tapi gunanya ini sejauh ini tuh Sejauh ini untuk pagar, tanaman pagar, kemudian untuk penyangga tadi ya, misalkan konstruksi yang digunakan sementara seperti cor gitu. Kemudian untuk apa ya penghijauan sih biasanya kalau ditanam di pinggir-pinggir sungai dan memang senaturalnya itu sudah ada, secara alami sudah ada gitu. Jadi susah untuk dikatakanlah dibersihkan ya. Kalau kita babat sampai pangkal sekalipun nanti akan tumbuh lagi. oh Ya. alami. Dan yang menarik dari kerabat bambu ini, bambu mampu tumbuh dalam waktu sehari semalam itu hampir 60 cm. Oh Pertumbuhannya sangat cepat. iya Ya iya. bisa dibayangkan tiba-tiba pagi sudah ada rebung tuh tingginya 60 cm gitu. Oh Kan ajaib gitu. iya iya iya. Sementara kita ngamatin tanaman itu lama sekali kan. Begitu. 60 cm. Heeh. Berarti untuk 20 meter itu 20 bagi 60 Berapa hari itu? sebulan. Iya, 3 kurang bulan. lebih Oh iya. segitu. Heeh. Sebulan lebih 10 Sebulan hari lah. sudah tinggi dan untuk sampai masa panen itu memang waktunya juga lama. Jadi tidak langsung ketika tinggi bisa dipanen. Jadi nunggu masa tua. Oh, tuanya Begitu, itu berapa iya. lama? Tuanya kurang lebih ya nanti sekitar 4 bulan minimal atau mungkin sampai 1 tahun baru bisa dipanen. Ketika nanti betul-betul sudah keras, kemudian kadar airnya juga sudah sangat berkurang gitu, seratnya sudah sangat kuat gitu, sangat Oh, kuat. nunggu mengeras jadi bukan cuma sekedar tinggi. Iya, dipanen kemudian, nah itu. Oh, Gitu. iya. Ya, bambu. Berikutnya ada Ya, ada apa bambu- lagi ya? ada Nah, bambu apa lagi nih? selain, nah ini beda ya dari yang tadi. Nah ini Iya, bambunya mirip lebih hijau dan sepintas tidak mengkilap. Oh, Ya, tidak mengkilap. Nah, ini bambu yang paling sering digunakan sebagai bahan untuk konstruksi bangunan, ya bisa dijadikan untuk tiang, bahkan untuk pagar, untuk dinding ya, dinding anyaman bambu. Ini namanya bambu apus. oh, Bambunya memang secara ruasnya panjang-panjang. Itu lebih panjang, kalau tadi ampel kan pendek-pendek ya. Kalau ini lebih panjang. Dan setiap bambu kan memang ada selubung penutupnya, yaitu cumpring kalau di Jawa namanya ya, cumpring, dan itu yang banyak rambut dan bikin gatal. Nah, pernah gatal-gatal. Dan paling efisien adalah cara membuang rambut-rambutnya adalah ya ditempelin ke rambut dan digosok-gosok Oh, gitu, iya, iya, supaya iya, iya. hilang gitu kan. Nah, ini bambu apus ya. Cukup cepat pertumbuhannya dan diameter batangnya bisa sampai 20 cm, 25 gitu. Jadi lingkarannya itu bisa besar. Ini yang paling banyak digunakan sebagai kerajinan, konstruksi gitu kan. Bahkan alat musik beberapa juga pakai bambu apus. Karena ini kalau masih di pohon masih segar warnanya hijau, nanti kalau sudah tua atau mengering itu warnanya keputihan. Kuning keputihan. Kan kalau buat gazebo di rumah makan Sunda gitu ya. iya, Nah, iya. ini dari bambu apus biasanya. Kalau mainan dari sini juga? Iya, mainan juga sama.
beberapa mainan, alat musik gitu ya. Angklung, kalau biasanya angklung selain pakai bambu hitam atau bambu wulung juga pakai bambu apus gitu. Oke. Berikutnya ada Ya, bambu selanjutnya ya. Nah, ini yang cukup berbeda secara warna ya tampilannya. Nah, bambu kuning sendiri sebenarnya ada 2 jenis ya. Ada banyak, cuma yang paling populer ada satu jenis ini namanya bambu Bali. Karena endemiknya banyak ditemui di Bali. Jadi ini bambu kuning yang tidak mengkilap. Ruasnya lebih panjang, tinggi-tinggi gitu ya. Kemudian lebih lurus. Nanti kalau bambu kuning yang biasa lebih pendek, kemudian lebih mengkilap dan ada guratan warna hijau. Kalau ini kuning semuanya. Biasanya warnanya full kuning. Ya, ini bambu Bali dan ini biasanya banyak dipakai untuk pagar, taman gitu ya dan hiasan. Jarang yang menggunakan untuk konstruksi karena ukurannya ini enggak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi. Jadi maksimal sampai 10-12 meter gitu. Dan diameternya kecil gitu ya bambunya. Bagus untuk hiasan aja. Oh, untuk hiasan. Bambu kuning atau bambu kuning Bali. Ya, Khas yang Bali. selanjutnya. Berikutnya ada apa lagi? Nah, ini warnanya. Warnanya apa ini? Warnanya kehitaman. Ini bambu hitam atau kalau di Jawa namanya wulung. Mulung. Wulung ya. Nah, wulung itu hitam juga artinya Oh. legam gitu ya. Jadi hampir beberapa tanaman itu Allah ciptakan kurang lebih ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang hitam gitu. Jadi tebu ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biasa juga. Jadi kalau yang hitam itu wulung, kalau yang kuning itu biasanya gading, makanya ada pring gading. Pring itu bambu, gading itu kuning. Kalau pring wulung, bambu yang warnanya hitam. Beberapa tebu juga sama, bambu wulung, tebu wulung, tebu gading, ada tebu hijau. Bahkan pepaya juga ada yang gading, cuma yang hitam belum ketemu gitu kan. Unik ya. Jadi Allah itu menciptakan beberapa tanaman, ada versi hitamnya, ada versi yang kuning dan ada versi normalnya gitu kan. Nah, ini bambu juga sama ya, ada bambu wulung. Nah, ini yang kalau kita sering lihat biasanya digunakan untuk material ornamen ya, entah alat musik gitu. Itu biasanya dari bambu wulung, angklung, calung gitu ya. Kemudian anyaman supaya ada coraknya gitu, biasanya campur wulung juga atau campur yang warna hitam. Dan untuk gazebo ya, kalau selain tadi pilihannya yang warna kuning atau putih ya bambu apus juga pakai yang hitam. Dan secara kualitas ini jauh lebih kering, karakternya jauh lebih kering, lebih keras, lebih awet. Jadi kenapa banyak dipakai untuk bangunan-bangunan yang usianya jauh lebih lama begitu. Termasuk untuk kerajinan tangan gitu ya, untuk keranjang bambu gitu itu juga sama. Masuk ini saya jadi tertarik. Ini kan bisa dipakai jadi alat musik juga tadi ya. Itu tuh kok bisa bunyi, Pak? Gimana tuh, Pak? Iya. Ya sebenarnya bagaimana kita kalau belajar fisika ya, suara itu dari mana? Entah gesekan, entah sesuatu yang dipukul gitu kan. Nah, itu juga sama kayak seruling itu kan juga dari bambu gitu. Kemudian ada tadi angklung ya. Dengan adanya benturan bambu yang kemudian dicowak atau dilubangi dengan ukuran dan tertentu, itu akan menimbulkan suara yang beresonansi dengan bagus gitu. Bahkan bisa ditentukan ukuran mili, panjangnya seberapa, itu akan menimbulkan atau menghasilkan nada apa. Jadi kalau kita tahunya do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu bisa diolah atau diulik dari bambu sendiri. Mulai dari diameternya, kemudian panjang bambunya dan ukuran cowakannya seberapa, nanti menghasilkan nada yang berbeda-beda. Begitu. Itu lebih rumit lagi nanti kalau Menarik. Ya, dan secara alami sebenarnya kalau kita berada di bawah pohon bambu itu selalu berisik rasanya. Iya. Nah, itu musik alaminya bambu sebenarnya. Kena angin, ya, daunnya itu saling bergesekan, cik gitu. Kemudian kadang ada suara kayak suara kayak hentakan atau apa gitu.
dentuman. Padahal bambu yang bertumbukan dengan bambu yang lain batangnya. Kadang juga nempel bergeser jadi kayak bunyi kreket. Nah itu kayak horor kadang. Iya itu kebayang kalau Iya. malam hari lewat terus Tapi hutan bambu. iya itu padahal suara alami, suara naturalnya. Dan nanti juga ada jenis bambu yang memang banyak dipakai untuk meredam suara. Gitu. Ya ini bambu mulung ya. Nah selanjutnya. Berikutnya ada. Oke. Nah ini bambu sepintas tadi warnanya hijau sama, tapi ini kok ada gurat-gurat warna putihnya ya. Nah beda dengan yang kuning. Kuning itu asli dasarnya kuning, ada gurat warna hijau. Kalau ini warna hijau, kemudian ada gurat warna putih. Biasanya kalau di tanaman itu namanya variegata. Variegata atau var gitu ya. Spesies beberapa tanaman yang di luar normal gitu. Misalkan beringin ada yang hijau gitu kan. Kemudian ada yang hijau putih. Nah, yang hijau putih itu variegata. Sansevieria atau lidah mertua juga sama. Ada yang hijau kuning itu variegata gitu. Beberapa ya tadi ya. Keunikannya Allah itu menciptakan tanaman ada spesiesnya sendiri-sendiri. Nah, ini namanya kalau di Jawa bambu legi. Bambu legi. Entah karena mungkin memang kandungan air atau gulanya banyak gitu ya. Tapi sepintas memang menarik dari sisi warnanya dan ini juga nanti kalau sudah mengering juga bagus gitu ya coraknya. Nah ini yang sering banyak digunakan untuk para pengrajin bambu yang dibuat seperti kursi atau risban gitu. Untuk kursi malas, kursi santai. Nah itu bambu legi. Nah ini kebetulan di Beran Kidul di sini cukup banyak ditemui di bantaran sungai gitu ya dan ukurannya hampir sama dengan bambu apus. Pertumbuhannya cepat, besar, kemudian ruas-ruasnya panjang-panjang. Cuma kalau dari sisi ketahanan lebih bagus bambu apus. Entah tadi ya mungkin kandungan gulanya cukup tinggi mungkin ya. Jadi namanya bambu legi. Bambu legi. Berikutnya ada apa Ya, lagi? ada apa lagi ya banyak. Nah ini bambu tali ya, bambu tali yang sudah miring. Nah, karena berada di lereng yang cukup miring, kemudian ketika daunnya banyak berat ya. Tidak jarang bambu ini tumbuhnya terbawa angin, kemudian mengikuti matahari dan juga kontur tanahnya bisa bergeser gitu, jadi miring. Nah ini yang kadang tadi ya kita nggak boleh berada di bawahnya ya supaya nggak kejatuhan sebenarnya, hati-hati. Atau kadang kalau sudah menghalangi jalan jangan dilompatin. Nah itu juga mitosnya begitu gitu ya dalam rangka tadi sih menghargai. Dan horornya kalau malam ada bambu yang melintang di jalan itu kadang bawaannya ini ada yang lagi duduk-duduk di bambu yang melengkung ini. Begitu gitu ya. Tapi banyak penampakan ya katanya yang selama ini banyak beberapa orang ya termasuk rekan-rekan saya dulu pas masa kecil itu katanya pernah melihat. Tapi sejauh ini saya belum pernah lihat walaupun eksplorasi siang, pagi, malam itu ya mana sih yang lagi duduk di bambu gitu, nggak ada gitu katanya, sehingga melengkung itu karena didudukin gitu. Karena mungkin buat tempat mainnya anak-anak jin gitu katanya. Tapi sebenarnya ya bisa jadi gitu kan karena mereka juga ada atau memang ya itu hanya orang tua kita atau nenek moyang kita berusaha untuk ya kita menghormati alam gitu sih, menghormati makhluk hidup ciptaannya Allah. Oke. Adem ini kalau berada di bawah sini. Nah, tadi ini itu kalau di badai yang lain mungkin apa gara-gara akarnya, gara-gara apanya? Iya, ya banyak faktor tadi karena konturnya miring, kemudian arah mataharinya juga dari sebelah kanan ya, dan memang posisi rumpun bambunya sudah sangat banyak, jadi beratnya itu pasti berat banget, gitu. Jadi miring gitu ya. Oke, ya selanjutnya ada bambu apa ini? Nah ini bambu yang favorit ya kalau di bangunan yang bangunannya besar, karena ini bambu paling besar, bambu petung namanya, atau kalau petung. Ada yang bilang betung juga ya, bambu yang dimensinya jumbo ya, bisa tumbuhnya 20 sampai 25 meter ya, dengan diameternya biasanya sampai berapa senti ya, sejengkal itu, pokoknya gede gitu. Terus tebal, jadi lingkaran bagian dalamnya itu tebal. Jadi bambu yang biasa digunakan karena ini kokoh banget gitu ya. Tapi ini juga tadi faktor waktu panen, kemudian pasca panen untuk mengawetkan itu juga sangat mempengaruhi. Bambu petung ini bisa digunakan awet sehingga bisa tahan bertahun-tahun gitu.
Sepintas tidak mengkilap ya, banyak seperti rambut-rambut yang bikin gatal. Nah, ruasnya juga tidak terlalu panjang-panjang, tapi ketika nanti semakin ke atas, ruasnya tambah panjang. Panjang-panjang. Ini bagian bawahnya. Dan yang sering banyak digunakan adalah batang bawah untuk pilar-pilar bangunan. Gitu, bangunan-bangunan dari bambu ya. Bawahnya aja. Ya, bawahnya biasanya dipakai untuk tiang, bagian tengahnya untuk anyaman biasanya. Atau untuk bagian kalau di struktur konstruksi itu untuk reng gitu, untuk usuk itu juga bisa. Biasanya kalau rumah-rumah di Jawa masih banyak ya yang menggunakan bambu, baik sebagai usuk maupun reng bambu. Lumayan harganya di sini. Kalau di kandang-kandang itu juga pernah beli sekitar 20.000. Jadi 2 bambu yang ditangkupkan kemudian diperhalus gitu. Itu sudah diawetkan, sudah melalui proses perendaman. Oh, gimana tuh Pak pengawetan Oh bambu? ya, itu mungkin nanti ya. Salah satu proses pengawetan bambu adalah direndam di air, di kolam gitu. Kadang lumpur juga sehingga binatang-binatang yang kecil berada di rongga-rongga bambu itu mati gitu, tidak bisa tumbuh. Biasanya perendamannya lama gitu, bisa sebulan, 2 bulan gitu. Gitu. Semakin lama semakin baik sih. Ini yang ya kalau bicara jalan tol ya, ini jalan tol Semarang bagian Pantura yang melewati laut itu kan tol laut katanya ya. Nah ini kan pakainya bambu. Oh gitu. Iya, heran kan? Sampai diketawain netizen kan ya. Kok bisa bikin tol di atas laut tapi konstruksi bagian bawahnya, base layernya itu bambu. Jadi bambu ditancep-tancepin, diisi pasir, diisi lumpur karena itu enggak akan tahan terhadap air laut terutama ya. Justru kalau pakai besi mungkin bisa karatan. Nah, jadi pakai bambu. Dan banyak banget gitu, dan itu sudah berapa ruas jalan yang panjang berkilo-kilometer gitu ya. Selain pagar laut ya. Kalau pagar laut beda. Ini yang tol laut memang pakainya bambu biar awet karena seratnya kayunya itu bisa bertahan gitu. Oh iya, menarik ya, itu bisa kepikiran untuk direndamnya sebulan lebih gitu ya sampai. Kalau kebalikannya selain direndam itu dikeringkan. Jadi diawetkan dengan cara dijemur, cuma tidak di bawah sinar matahari langsung. Jadi kayak diangin-anginkan di pinggiran rumah, tidak kena hujan, diberdirikan gitu ya. Bahkan kalau yang sudah dipotong pendek itu direbahkan gitu. Itu juga ada. Bahkan ada yang diawetkan di atas. Kalau dulu kan dapur pakai tungku ya. Jadi pakai tungku, di atasnya itu kena angin, asap, kena udara panas, itu awet. Bahkan binatang itu nggak suka. Makanya dapur zaman dulu pakai pawon, pakai bambu itu nggak ada tikus lewat di atasnya. Karena nggak suka gitu, binatang-binatang itu nggak suka asap dan bambu itu akan awet. Jadi rumah dulu yang paling awet gitu ya kalau rumah bambu justru di bagian dapur. Menarik ya ini ya. Terlindungi dari asap. Jadi pengasapan gitu. Kalau dapur modern itu kan binatang-binatang pada suka ya. Iya. Tikus, semut, mana, cicak, karena banyak makanan. kecoa. Tapi justru dengan memakai bahan alami, itu justru hama-hama itu jadi nggak datang ke dapur. Iya, justru karena pengaruh tadi asapnya sebenarnya. Oh ya, asapnya. Ya beda dengan sekarang yang orang nggak pengen ada asap, pakainya gas gitu kan, seolah-olah lebih ramah lingkungan ya. Padahal kalau dulu pakai tungku, pakai pawon, pakai kayu bakar itu asapnya sebenarnya tidak semengganggu untuk pernafasan ya. Itu karena bahannya dari alam. Kecuali kalau kita sudah nambahin plastik, nambahin kertas, nambahin bahan yang lain, itu aroma asapnya beda. Tapi kalau asap cuma daun kering, bambu kering itu saya rasa tidak terlalu banyak mempengaruhi untuk ya karbon gitu ya. Nah itu. Jadi nanti bisa kembali lagi ke alam ya, bikin pawon gitu di rumah. Kalau dulu kan sempat belajar tuh kalau plastik itu kalau suhunya rendah itu memproduksi dioksin yang kalau dihisap justru bahaya, yang akhirnya memang kalau pakai plastik itu ya suhunya harus 1000 derajat atau apa supaya betul-betul terbakar sempurna. Kemudian kalau dari sisi masak ya saya kayaknya pinter gitu ya. Saya padahal cuma pengalaman aja. Saya sering bakar-bakar gitu masa kecil. Kalau bakar sampah, daun kering, bambu kering, kayu kering itu asapnya mudah terangkat. Karena ringan. Tapi kalau bakar plastik, terutama dalam kondisi yang tenang ya, misalkan setelah hujan itu kan gak ada angin. Itu lama, terbangnya lama, pelan dan akan menyebar ke samping.
Jadi tidak mudah terbawa ke atas. Jadi itu yang menyebabkan Kehisap. kehisap dan mudah menjadi racun. Oh, Jadi masanya iya, juga iya, berat. iya, Jadi lebih tidak mudah berat. hilang, akan mengendap di rumah dan akan nempel di bagian mana. Itu yang berbahayanya di situ. Oh, menarik. Ya itu pengalaman membakar aja sih sebenarnya dan Ya. mengamati asap. Dan secara kenikmatan asapnya itu nikmatnya beda. Iya, Kalau iya. bakar daun kering itu khas ya. Kalau orang Jawa bilang itu sangit. Ya sangitnya itu ya kayak ikan asap gitu. Ikan asap kan nggak dibakar dari plastik tapi dari sabut kelapa, dari kayu, dari jerami maupun sekam gitu. Itu malah enak. Oh. Ya, kan banyak ya makanan-makanan yang diawetkan dengan cara diasap ya, smoke gitu ya. Nah, kalau smoke-nya pakai bahan sintetis, nah itu yang pasti berbahaya sih. Ya, itu menarik sebenarnya bagaimana belajar ilmu pengetahuan alam itu sebenarnya esensi dari mengamati alam itu sendiri. Iya. Ya, melihat fenomena alam, memikirkannya, lalu akhirnya ya bisa dituliskan menjadi ilmu yang disebarkan ke banyak orang dan mungkin ini yang bagaimana kita mengajarkan anak-anak itu jangan sampai anak itu belajar ilmu alam tapi tidak pernah berinteraksi dengan alam itu sendiri. Iya, betul. Hanya berdasarkan referensi dari buku atau dari video atau dari dokumentasi gitu kan. Nah, banyak juga zaman sekarang yang video-video saja menyesatkan gitu kan. Oh, Apalagi video-video konyol unik yang dibuat oleh kreator-kreator muda gitu kan. Itu kadang menyesatkan gitu. Kayak mancing ikan gitu, pakai minuman gitu kan berkarbonasi gitu. Itu hanya video buatan sebenarnya. gitu? Iya, itu palsu. Oh palsu, saya tuh suka konsumsi itu. Maksudnya suka ngeliatin gitu Iya, ya. pakai pasta gigi dimasukkan Iya. lubangnya, nanti belutnya keluar, itu palsu. Itu ada lubangnya dan dimasukkan dari temannya yang di belakangnya. Oh, itu viral sekali itu. Iya, termasuk ya manusia-manusia primitif yang bikin bangunan dengan cepat itu. Yang gali tanah, bikin kolam renang gitu, bikin istana dari tanah. Itu dibantu ekskavator sebenarnya. Oh. Jadi tidak buat sendiri gitu sih. Hanya sebatas hiburan saja, entertain gitu. Oh iya, kena tipu karena Iya. saya sendiri tidak terhubung sama alam, nggak paham prosesnya. Begitu ya. Nah, ini selanjutnya ya bicara jenis-jenis bambu masih banyak ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini bambu tali. Pring tali ya namanya. Bambu tali ini lebih fleksibel. Seratnya lebih bagus karena ketika bambu ini roboh itu tidak patah, tapi hanya melepas aja gitu. Jadi ini yang paling banyak digunakan untuk produksi serat bambu sebagai bahan tekstil. Gitu. Jadi memang kuat seratnya dan kalau digunakan untuk konstruksi biasanya ini dipakai tadi sebagai atap bambu atau buat anyaman itu kan butuh yang fleksibel. Nah, gitu. Ini pring tali. Bahkan kenapa pring tali ya karena banyak menggunakan untuk dibuat tali. Jadi orang dulu membuat tali untuk ngikat binatang atau mungkin ngikat rumput ya, misalkan yang ngarit gitu itu pakai tali bambu. Untuk mengikat sayur dulu sebenarnya pakai bambu tali, sekarang aja pakai tali rafia, bahkan belakangan pakai lakban gitu ya. Pakai isolasi yang warnanya hijau terus ada tulisan Cinanya itu. Nah, kan kayaknya lebih fresh ya, padahal ya itu dari plastik sebenarnya. Dari dulu tuh pakai tali bambu. Nah, Ini tekstil itu pabrik-pabrik modern. modern dan sebagian ya di Indonesia itu jarang. Padahal Indonesia kalau tadi dibilang produksi bambunya ya banyak melimpah sumber dayanya. Kalau di luar negeri kan Thailand, Cina ya di negara-negara Asia Tenggara ya bambu itu sudah dikebunkan. Kalau sementara di Indonesia belum banyak yang mengebunkan, baru hanya sebatas panen dari alam. Mengandalkan ya alam untuk tumbuh sebagaimana tinggal panen gitu. Jadi kalau di luar sana sudah ditata, dikasih jarak, dipanen sekian waktu gitu. Itu sudah terstruktur gitu. Dari mulai budidayanya nanti sampai pasca pengolahannya. Kaya sekali sebenarnya kita ya, cuma ini akal kita masih belum Iya. bisa memberdayakan diri menggunakan ini yang ternyata Iya. di luar negeri. Dan ketika sudah jadi kaos gitu ya. Jadi kaos bahan katun dari bambu gitu ya. Itu kan mahal. Iya. Enak dipakai sih, enak dipakai gitu, menyerap keringat, dingin gitu. Cuma ya mahal. Tapi ya jarang sekali yang bisa mengolah sampai ke sana gitu. Kalau di masyarakat tradisional
pakai ini jadi kain juga atau tidak? Jarang. Cuma kalau dulu mungkin ya, selain untuk tekstil juga untuk kertas. Karena seratnya juga banyak ya, bagus. Biasanya bambu itu jadi material campuran untuk bikin pulp kertas, ya bubur kertas itu. Gitu. Yang paling bertahan sampai sekarang itu ya Cina. Cina itu kan pakai kertas yang warnanya agak kekuningan kecoklatan itu ya, digulung. Nah, itu kan dari bambu. Salah satu material favorit ya dari bambu ini. Ya, lebih elegan. Klasik, iya, klasik dan memang awet. Jadi lebih awet sebenarnya. Iya. Oke. Berikutnya Ya, apa selanjutnya lagi? ada. Nah, ini bambu sebenarnya bukan dari Thailand ya, tapi banyak yang bilang ini bambu Thailand. Nah, kita sering melihat bambu ini tidak terlalu tinggi, bambunya kecil-kecil dan banyak ditanam di pinggiran jalan atau sebagai pembatas atau pagar. Ini yang tadi saya bilang, ini mampu meredam suara. Jadi kalau kita ke kota-kota besar biasanya ada pabrik, ada wahana umum gitu kan. Nah, pinggirannya ditutup dengan pagar bambu seperti itu. Itu memang mampu meredam suara dari luar. Misalkan bising di tengah jalan gitu kan. Nah, ketika ada pohon-pohon bambu dari yang kecil-kecil itu mampu bisa mengurangi suara, polusi suara gitu. Jadi kalau kita di tengah kota banyak bising kendaraan, tanam pohon bambu ini. Oh iya. Nah, di ashram banyak tuh bambu ini. Jadi pagar juga gitu. Iya, menarik juga ya kalau pengen rumah terus nggak bising dari luar gitu ya. Oke. Alaminya begini. Iya, selanjutnya ya ini masuk kategori bambu hias sebenarnya, bukan dipakai banyak untuk konstruksi. Nah, ini ya tadi bambu hitam ya, itu sudah tadi dibahas. Nah, ini berkerumun banyak. Oke. Tinggi ya. Nah, selanjutnya ini bambu yang unik. Kok bambunya bisa buntek-buntek gitu ya, bisa menggembung. Nah, ini bambu gendang. Atau kalau di tanaman hias itu namanya bambu kodok. Ini yang biasa dijadikan tanaman hias kemudian dibonsai. Karena nanti setiap ruasnya akan menggembung kayak kendang gitu dan ini memang nggak tinggi, paling pol biasanya 2 meter. Itu pun dengan batang yang cukup besar. Biasanya memang sengaja dikerdilkan. Ya di dalam pot ceper jadi tanaman bonsai gitu. Tapi secara harga cukup mahal. Jadi banyak yang mengebunkan untuk jadi komoditas tanaman hias. Prosesnya itu gimana kalau dibonsaikan itu sebenarnya? Cukup di pruning bagian bawahnya jadi kelihatan kayak hutan bambu, kemudian ada kanopi. Jadi kayak menikmati tadi panorama hutan bambu di dalam pot gitu sebenarnya. Dan nggak horor kalau seperti itu kan karena di bawah pot. Begitu. Dan memang ya Allah menciptakan bambu gendang ini ya gitu. Jadi setiap ruasnya menggembung. Gitu. Setiap ruasnya menggembung. Emang dipakai gendang atau apa? Enggak sih, itu kecil kok. Cuma tingginya 1 meter 2 meter itu udah besar banget. Ya. Oke, selanjutnya ada apa lagi? Apalagi ini menarik sekali. Nah, ini bambu kuning yang mengkilap ya. Ini bambu gading namanya atau pring gading ya. Ini yang ada guratan hijaunya. Nah, ini secara kadar airnya jauh lebih tinggi daripada bambu Bali yang tadi warnanya kuning ya. Karena ini lebih besar juga, lebih tinggi dan ini juga biasanya orang Jawa itu ada mitos-mitos terhadap bambu ini. Karena warnanya cerah, biasa untuk pagar sekaligus sebagai memagari rumah dari gangguan makhluk jahat, makhluk halus gitu. Mitosnya begitu. Gitu. Iya. Apakah apalagi ini berikutnya? Nah, ini yang menarik ya. Nah, yang cukup kalau di Jogja ada beberapa bangunan estetik ya yang terbuat dari bambu. Salah satunya mungkin di bagian Sleman ya ada bagian turisan itu ada kebun permakultur namanya Omah Lor. Itu juga dari bambu, tingginya hampir 4 lantai dari bambu didesain khusus gitu ya. Dan tadi menggunakan bambu petung diawetkan. Nah, ini salah satu contoh ya bagaimana bambu itu jadi konstruksi yang luar biasa, tidak mengandalkan besi, tidak mengandalkan beton, tapi kalau melihat hall seperti ini kan nyaman ya. Nah, Iya. Ini salah satu ya megah. Jadi mewah. Itu terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa, termasuk atapnya juga dari bambu. Jadi lebih ramah lingkungan, mungkin secara bahan lebih efisien ya, cuma pengerjaannya rumit.
Jadi butuh tukang-tukang khusus yang bisa paham dan ngerti tentang bambu. Di Indonesia ada, tapi sebenarnya pionirnya orang bule gitu ya, namanya Bambu Lab. Itu di Lombok, bangunan-bangunan di Lombok itu banyak dikerjakan, diolah menjadi bangunan-bangunan yang megah, jadi hotel, jadi homestay yang mewah, dan itu ya pasarnya sudah internasional gitu. Tahan berapa lama bangunan ini, Pak? Kalau dengan pengawetan yang baik gitu bisa 10 tahun. 10 tahun. Itu 10 tahun 10 berarti tahun. bangun ulang. Iya. Bangun ulang atau memperbaiki misalkan atapnya saja gitu. Ketika ada bagian yang masih bagus dipertahankan. Gitu sih, enggak semuanya gitu. Dan ketika merombak ya misalkan di rumah dulu juga yang pakai bambu ketika dirombak atau direnovasi itu menjadi momen kebersamaan untuk bergotong royong sebenarnya. Jadi sinergi keluarga, sinergi masyarakat itu bisa diulang kembali. Gitu. Jadi kalau bangunan beton sampai bertahun-tahun kan sudah gitu, begitu aja gitu kan. Kalau dari bambu, kayu itu kurang lebih dari misalnya pagar aja, kapan-kapan bisa bikin pagar gitu kan. Pagar sudah lapuk, bikin lagi, begitu. Iya, syaratnya itu ya masyarakatnya harus tinggal di situ, Pak. Iya. Sekarang ini kan banyak ya masyarakatnya bapaknya itu sehari-harinya jauh dari rumah, nah di itu kota yang, gitu ya. jadi ya bahkan di kota pun sekarang banyak menggunakan ornamen bambu seperti ini dan yang diimpor dari desa, dari pedalaman gitu. Iya. Mungkin ada contoh lain ya. Ada apa lagi? Nah, ini kerajinan bambu. Ya, kerajinan mebel yang dari bambu. Ini juga sama. Tekniknya, proses pengawetannya sama, kemudian tinggal diolah sebagaimana gitu kan. Oke. Kerajinan juga ada. Nah, ini semakin rumit, semakin kompleks, semakin mahal gitu ya pengerjaannya. Ada yang simpel, minimalis, ada yang cukup rumit. Ya, ini juga menjadi salah satu produk unggulan ya di setiap daerah karena mempunyai corak, anyamannya beda-beda gitu. Dan yang kalau di Indonesia kan kurang lebih di Jawa Barat itu cukup banyak ya pengrajin bambu di Jawa gitu. Gitu. Iya kayaknya peluang untuk bisa dibilang berdaya saing. Iya, jadi bicara bambu itu bukan hanya dari sisi ekonomis ya, tapi ekologinya juga ada gitu. Jadi tidak hanya sekedar cari untung, tapi bagaimana ya kalau kita cerita bambu itu sesuai dengan ekologis, nah, itu yang saya rasa juga butuh diseimbangkan gitu kan. Karena kalau kita melihat bagaimana tadi banyak mitos-mitos gitu kan, banyak hal yang salah kaprah dalam memahami bambu, bahkan pengolahannya, bahkan ya ternyata juga ada filosofinya gitu kan bambu itu. Ya filosofi bambu itu kan dia mampu bertahan, dia cepat tumbuh, kemudian juga sehingga banyak orang, terutama orang-orang Cina ya, Asia Tenggara itu ya memahami bahwa bambu itu sebagai simbol ketahanan. Oh iya. Bagaimana dia sebenarnya tumbuh dimanapun dengan lahan yang ekstrim, minim hara sekalipun itu bisa. Jadi sebagai simbol ketahanan. Kemudian yang kedua adalah simbol pertumbuhan. Bagaimana ini bisa tumbuh maksimal tadi ya, sehari semalam itu bisa tumbuh 60 cm, itu pertumbuhan yang sangat cepat gitu. Kemudian tadi harmonisasi, karena bambu ini tadi ya bisa tumbuh di tengah lingkungan yang misalkan ada pohon-pohon lain, tapi bisa berdampingan. Kemudian bisa misalkan tumbuh tinggi, kemudian kena angin gitu, menimbulkan cuaca yang lebih sejuk. Nah itu keharmonisannya di situ. Gitu. Soalnya ngomong bambu Cina, saya tuh dulu pernah ada baca tulisan. Iya. Atau bener apa enggak ini. Ini bambu Cina. Itu kan tingginya bisa sangat tinggi, puluhan meter. Dan katanya di awal beberapa tahun pertama itu sebenarnya bambu Cinanya itu tingginya nggak tinggi-tinggi banget. Iya, betul. Karena dia fokus di akarnya dulu. Betul. Itu begitu betul. Iya. Salah satu jadi filosofi juga. Jadi kesabaran. Jadi keuletan untuk kalau mau dibudidayakan, ya menanam bambu itu panennya 5 tahun minimal. Jadi dari tahun pertama nanam bonggol gitu, jadi siram, nggak akan panen setahun, dipupuk, disiram lagi. Tahun kedua nggak panen, tahun ketiga sudah mau menyerah loh. Sementara di dalamnya sebenarnya sudah mulai mengakar, bonggol-bonggol itu sudah mulai menyebar. Nah ketika nanti di tahun kelima, tunas itu akan tumbuh tadi, bisa jadi cuma hanya hitungan hari. Jadi hitungan semalam, hitungan hari. Jadi kalau
orang melihat secara sepintas, yang paling berpengaruh adalah di hari-hari di mana bambu itu tumbuh. Padahal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke belakang itu tidak kelihatan. Nah itu yang ya belajar budidaya bambu ternyata begitu. Gitu. Iya, iya. Yang ini kalau saya sendiri merefleksikan di pendidikan anak atau apa ya? Akidah ya. Ya, Iya. akidah atau bagaimana di 10 tahun pertama itu kan anak-anak itu kelihatannya nggak kelihatan itu. Iya. Ini apa sih hasil mendidik gitu ya? Udah repot-repot bersamai anak kok nggak ada hasilnya gitu ya. Pinternya biasa aja. Tapi ternyata pas mulai remaja, oh kelihatan beda sekali. Iya. Yang orang tua yang di 10 tahun pertama benar-benar fokus mendidik anak, memberikan yang terbaik dalam arti bukan memberikan fasilitas terbaik ya, tapi memang atensi terbaik, perhatian terbaik, dan akhirnya dari situ akarnya itu tumbuh pas sudah besar, anaknya sendiri merasakan. Iya. Jadi saya belajar itu filosofi bambu yang dipakai di pendidikan anak ataupun mungkin di bisnis juga. Iya betul. Bagaimana mulai pondasinya itu harus kuat dulu ya. Jadi tidak kepingin buru-buru batangnya sudah kelihatan, buahnya sudah kelihatan, pengen dipetik, tapi ketika itu pun besar, tapi bawahnya nggak kokoh, ya mudah goyah dan hancur gitu. Kayak contohnya itu kalau misalkan kalau di bisnis itu mungkin ngejar omset ya, pondasinya nggak betul. Atau di pendidikan anak, saya amati beberapa orang itu termasuk pas saya masih SD itu ada beberapa anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ranking 1. Oh iya, nanti udah di usia selanjutnya nanti geser ya. Yang ternyata saya perhatikan bedanya ya dengan yang saya alami. Saya itu nggak ada ekspektasi dari orang tua saya. Iya, betul. Teman saya itu tekanannya begitu banyak, dia berprestasi di kelas 1 SD, 2 SD, 3 SD, kelas 4 SD udah malas belajar. Iya, tadi karena mungkin orang tua terlalu terburu-buru ingin melihat hasilnya, yang terlihat dari atas tanah gitu ya, tapi dari tanah ke bawah akarnya tidak dikokohkan. Gitu. Wah, sama berarti ya dengan bambu. Sekali. Dan bambu juga sebenarnya cara bukan nilai ya, dari sisi spiritual. Memang kan nggak banyak disebutnya, tapi kalau di Cina kan tempat tinggalnya Dewi ya, para Dewi. Dewi Kuan Im di Kerasak itu kan di hutan bambu. Nah itu sangat mensucikan hutan bambu. Nah kalau di Islam bagaimana gitu kan? Di Islam sendiri tadi, ya ini jadi ingat ayat ya, surat Al-A'la ayat 4, waladi akhrajal mar'ah. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Tadinya tanah gersang, Allah turunkan air dari meniupkan angin itu ditempatkan sama Allah di tempat tertentu, menurunkan hujan, akan tumbuh rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang nanti bisa digunakan untuk manusia, bahkan binatang ternak lainnya sebagai rezeki. Bambu sendiri adalah kerabat rumput sebenarnya. Jadi rumput yang paling tinggi adalah bambu. Jadi kerabat tanaman rumput ya, grasida itu ya memang ya berarti kalau Allah menciptakan bambu itu ya sebenarnya dari awal sendiri gitu. Mungkin tanaman yang cukup tua dari zaman dinosaurus mungkin ya, atau di zaman para nabi itu bambu itu sudah lebih awal juga ketimbang pohon-pohon yang lain gitu. Karena ya kalau dari kerabat rumput sendiri ya banyak ya, termasuk bambu. Dan bambu juga kenapa jadi bahan yang kita gunakan, kemudian jadi pakan ternak juga. Dan segudang manfaat dari ujung daunnya sampai akarnya pun, bonggolnya pun banyak yang memanfaatkan gitu. Jadi sekalipun nggak disebutkan secara eksplisit bambu itu di dalam Al-Quran, tapi dari surat Al-A'la ayat 4 tadi, ya Allah sudah menumbuhkan rumput gitu ya, setelah menciptakan langit dan bumi, menumbuhkan rumput, dan rumput itu juga akan menjadi gersang gitu, dan nanti akan regenerasi kembali. Ya, Masya Allah. Dari ini ya bagaimana belajar akidah dari rumput. Sebenarnya ini saya ada satu pertanyaan. Pertanyaan lagi sebelum nanti kita tutup. Tadi Pak Ferry banyak sekali membahas bambu dan begitu penyerapan air. Iya. Yang di sini kan kita sebagai manusia di keluarga ya sangat membutuhkan air. Iya. Dan apa ada hubungannya kalau kita nanam bambu di tempat itu jadi banyak air apa atau enggak? Iya, bambu salah satu tanaman ya selain beringin ya sebagai tanaman perintis, menjaga kualitas dan menjaga
mata air. Oh, mata air. Ya, mata air. Terutama kenapa tadi bambu banyak tumbuh di daerah aliran sungai. Iya. Nah, karena akarnya kuat. Nah, dari bambu sendiri sebenarnya banyak air yang terserap di akarnya, di tanahnya, bahkan nanti yang didistribusikan di batang, ranting, daun gitu. Jadi ketika banyak gerombolan bambu, ya itu akan menyimpan air sebanyak mungkin. Jadi kenapa kadang hutan atau hutan bambu itu ditebang jadi perumahan gitu. Jadi akhirnya mudah longsor tanahnya. Iya, iya. Air tidak terserap dengan maksimal, jadi mudah keluar lagi ke sungai, jadi meluap gitu. Jadi banjir. Nah, itu salah satu jasa dari tanaman bambu. Iya, iya. Di Jakarta itu kan ada daerah-daerah namanya bambu apus. Iya, Ya, tapi sudah nggak ada bambunya. ya itu, jadi gak heran kalau memang akhirnya jadi banjir dulu yang Iya. yang menjaga alamnya itu sekarang sudah ya beton itu kan gak nyerap Iya, air ya. Iya, dari bronjong yang dari batu sama kawat aja itu nggak menyerap air, itu hanya sebatas menahan gelombang aja kan sebenarnya. Oh, menarik sekali. Bagaimana sebenarnya bambu itu sahabat kita yang bekerja sama dengan kita untuk menjaga Iya. supaya bisa nyaman lah Iya. kita Dan bisa. tanah di bawah pohon bambu, hutan bambu pasti subur. Oh, Yang tadinya mungkin dia tumbuh di tempat yang nggak subur, ketika menghasilkan daun kemudian rontok, terurai, itu jadi tempat hidup satwa, jadi unsur hara yang sangat baik gitu. Jadi ya banyak jasanya sih. Jadi sayang sekali kalau orang dengan mudah menebang hutan bambu gitu. Nanti kapan-kapan bicara satwa di bawah hutan bambu ya banyak ya. oh iya, ini menarik nih, bisa buat episode berikutnya. Wah, ini bagaimana bambu ini berinteraksi dengan alam sekitarnya, bahkan tadi mengundang satwa. Dan ini ya episode pertama dari Jurnal Alam ini saya sendiri belajar banyak dari Pak Ferry, bukan hanya jenis-jenis bambu. Kalau jenis-jenis bambu mungkin di buku udah banyak. Iya, banyak sih kita mengupas. Kebijaksanaan di balik bagaimana kita memandang ciptaan Allah yang begitu luar biasa. Hanya bambu saja ada 1250 spesies. Dan tadi baru dikenalkan 12. Iya. 12. Yang lain mana gitu ya. Ya, jadi harapannya dari sini kita bisa lebih mensyukuri bahwa ada begitu banyak yang telah Allah berikan, dan ini juga akhirnya bisa menghadirkan kebijaksanaan dalam diri kita, dan bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tentang kebijaksanaan ini yang akhirnya memang belajar ilmu alam bukan hanya sekadar bahan supaya kita bisa mengeksploitasi alam, tapi utamanya bagaimana kita bisa hidup selaras alam dan kita akhirnya bisa mendapatkan justru semakin banyak manfaat dari alam. Mungkin itu untuk pertemuan perdana sesi pertama ini Jurnal Alam bersama Pak Ferry. Saya belajar banyak sekali dan justru pengen bisa segera syuting di episode berikutnya ya. Supaya bisa Pak Ferry. Iya, siap. Ya, gitu. Mungkin ada kata-kata penutup Pak Ferry? Sudah sih ya, sebenarnya kalau bambu itu tadi sebagai banyak ya manfaatnya. Nah, kita tinggal menikmati, mensyukuri dan menjaga saja. Ya, menjaganya dari siapa? Bukan dari binatang-binatang yang makan bambu, tapi dari manusia yang merusak bambu ya. Dari teman-teman kita sendiri gitu. Mungkin itu sekian dari kami Jurnal Alam di Sekolah Alam Yogyakarta. Di sini bersama Pak Ferry Pamong Sayogya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.